Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPIB Benung Surabaya. Hari ini kita merayakan peristiwa Jumat Agung dan kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan atas kami. Karena Engkau yang begitu tinggi datang turun masuk dalam sejarah manusia hanya untuk melakukan sebuah tindakan yang agung, untuk menyatakan kasih-Mu, isi hati Allah bagi segenap manusia, yaitu Engkau menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami sampai Engkau mati di atas kayu salib. Dan hari ini kami merayakan kematian Tuhan untuk keselamatan kami. Berkati kami semua yang akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, supaya kuasa firman-Mu dalam pimpinan Roh Allah sungguh-sungguh memberkati kami. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah atas kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar dan melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang saya kasihi, pernahkah kita merasakan situasi batin kita yang penuh penyesalan? Atau pernahkah kita merasakan sebuah penyesalan yang dalam ketika kita bersama-sama atau secara pribadi melakukan tindakan yang salah terhadap seseorang? Tapi ternyata tindakan yang kita lakukan itu salah, dan orang yang kita perlakukan dengan tidak benar itu ternyata tidak layak menerima apa yang kita lakukan. Lalu kita merasakan sebuah penyesalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dialami oleh orang-orang yang menyaksikan proses kematian Yesus. Ada penyesalan yang luar biasa di hati mereka. Bahkan di ayatnya yang ke-44 dia katakan begini, "Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka." Apa artinya? Bahwa ada penyesalan yang terjadi dalam diri mereka dari apa yang mereka lihat. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang menyaksikan peristiwa kematian Yesus di salib ini atau peristiwa penyaliban ini?
Mereka adalah orang-orang yang sering mengikut Yesus pertama, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang sudah disembuhkan, sudah menerima firman dan kabar baik. Lalu yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang menyambut Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Mereka berkata, Hosiana, Hosiana, terpujilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ya, mereka ini. Dan mereka ini juga yang di hadapan Pontius Pilatus mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Ini yang orang-orang inilah yang ada pada saat itu. Dan ketika melihat Yesus yang disalib, apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka merasakan penyesalan yang luar biasa. Mereka merasakan situasi batin yang begitu melukai mereka sendiri. Sampai mungkin gambarannya mereka memukul-mukul di dadanya. Karena apa yang mereka lakukan ternyata salah. Penyesalan itu terjadi untuk mereka. Lalu yang kedua, ada peristiwa yang luar biasa. Ada pengakuan atas peristiwa yang terjadi pada waktu itu dan apa yang dilihat. Pengakuan itu lahir dari seorang pribadi, ya, seorang kepala pasukan. Coba kita lihat ayat yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi selain ada penyesalan dari kerumunan banyak orang, tapi kepala pasukan yang memimpin proses pelaksanaan penyaliban mengakui bahwa Yesus itu adalah orang benar. Mengapa dia mengakui Yesus sebagai orang benar? Mungkin dia juga melihat proses rentetan yang terjadi pada Yesus. Karena Pilatus tidak menemukan bahwa Yesus ini bersalah sehingga dia ditukar pada hari itu. Apakah Barabas atau Yesus? Dan orang banyak memilih Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Dan dia juga melihat peristiwa yang terjadi ketika proses penyaliban itu. Ada tanda-tanda alam yang terjadi pada waktu itu, sehingga pengakuan itu di bawah salib dia katakan benar bahwa orang ini adalah orang benar. Apa yang dilihat oleh kepala pasukan dalam proses penyaliban Yesus ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat pada ayat 44. Dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Alam menjadi gelap, matahari tertutup, ya, dari jam 12 sampai jam 3. Alam mengambil bagian. Dikatakan sebab matahari tidak bersinar pada ayat 45. Dan yang kedua, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tabir ini yang membatasi orang-orang Israel itu datang kepada Allah karena dosa-dosa mereka. Tapi tabir ini terbelah menjadi dua, mau mengatakan bahwa hubungan manusia dengan Allah kembali menjadi baik, bahwa manusia bisa datang kepada Tuhan, tidak ada batasannya. Karena apa? Karena manusia datang melalui Yesus Kristus. Dan ada tanda yang ketiga yang terjadi dalam diri Yesus. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini kutipan Mazmur 31 ayat 6. Kata-kata yang dipakai oleh Daud. Dan pernyataan ini Yesus mau mengatakan sebuah proses bahwa ketika disalib, ya, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Artinya apa? Dia menyerahkan hidupnya sebagai pengorbanan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi apa yang Yesus katakan, peristiwa penyaliban ini berdampak pada pengakuan kepala pasukan, pada penyesalan orang-orang yang ada di situ. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Yesus pun berdiri agak jauh di ayatnya yang ke-49. Lukas memang memberikan rentetan cerita yang luar biasa. Penderitaan Yesus dari Getsemani. Ingat Ibu Bapak, bukan hanya Petrus, bukan hanya Yudas yang meninggalkan Yesus sendiri, tapi semua murid meninggalkan Yesus. Meninggalkan Yesus, dan Yesus berkumpul sendiri dalam jalan deritanya. Dan luar biasa perjalanan Yesus sampai dia naik ke atas kayu salib dengan pengorbanan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita sama-sama mengingat rayakan kematian Yesus di atas kayu salib. Peristiwa di mana Yesus mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ketika Yesus sudah berkorban untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, adakah penyesalan kita akan dosa-dosa kita?
penyesalan kita akan semua tindakan kita yang tidak benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama? Atau maukah kita bersama-sama mengakui diri kalau orang-orang pada waktu penyesalan berarti sudah selesai, bahwa mereka tidak bisa diampuni lagi? Tidak. Di hadapan Tuhan ketika kita ada penyesalan yang sungguh, maka Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dan makanya Jumat Agung ini menjadi catatan iman. Kita merayakan peristiwa kematian Yesus sebagai proses di mana Tuhan mau merubah hidup kita, saya dan Bapak Ibu, dalam karya keselamatannya. Dan nanti melalui roti dan anggur kita diajak untuk merefleksikan sebagai simbol, tetapi iman kita tertuju kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib untuk menghancurkan dosa dan maut, untuk menghancurkan sakit, penyakit, dan penderitaan yang menjadi penyebab hubungan kita hancur dengan Tuhan dan menyebabkan kita mati. Dan satu hal yang menjadi penyebab itu adalah virus dosa. Virus dosa yang menghancurkan umat manusia, tidak hanya menghancurkan tubuh kita jasmani, tetapi jiwa kita juga bisa masuk ke neraka. Nah, virus dosa itu dihancurkan oleh Yesus. Dia menang di atas kayu salib, dan tidak ada lagi virus dosa bagi mereka yang mau percaya, mengimani, dan mengikut Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita lebih baik takut kepada Kristus, menghormati Dia, menghormati karyanya, supaya ketika kita bersama-sama masuk dalam meja perjamuan Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, karya keselamatan Tuhan yang dinyatakan bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin memberikan yang terbaik dalam karya keselamatannya. Maka itu Bapak Ibu, kalau Yesus sudah taklukkan virus dosa, tidak perlu lagi takut terhadap virus yang lain, apalagi corona. Tidak perlu takut. Corona hanya bisa menghancurkan tubuh jasmani kita, tetapi dosa bisa menghancurkan jasmani rohani kita. Tetapi Yesus sudah taklukkan kedua-duanya. Yang terpenting kita menghormati dan menghargai Tuhan dalam hidup kita, karena lebih baik kita takut kepada Dia yang berkuasa menghancurkan baik jiwa maupun tubuh kita, daripada kita takut kepada yang menghancurkan tubuh kita saja. Nah Bapak Ibu, letakkan iman kita pada Yesus yang disalibkan, pada Yesus yang hidup untuk kita, baik yang mati dan bangkit untuk kita, yang sudah mengalahkan maut dan kuasanya. Dan ketika kita bersama mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus dosa-dosa kita, maka saya mengatakan ada suatu proses pembebasan kita dari dosa-dosa kita, bahwa Tuhan merdekakan kita dan Tuhan memberikan kita kelegaan. Saat ini kita sama-sama harus tetap berjalan dalam sukacita bersama Tuhan. Apapun pergumulan kita, sakit penyakitmu, pergumulan ekonomi, pergumulan sosial yang kita hadapi saat ini, baik bangsa dan negara, dan juga di Jawa Timur, dan juga di Surabaya, bahkan di dunia. Tapi kita mengatakan bahwa Yesus sudah menang. Mari kita bersama-sama merayakan kemenangan Kristus ini melalui ketaatan kepada Tuhan dan juga menghargai setiap keputusan bangsa dan negara kita, dan juga hal yang baik untuk hidup kita berjemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab demikian, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia
datang. Penjelasan perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Kristus Yesus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syukur agung kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan-Mu. Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengaku iman, pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan atau keluarga masih tetap berdiri. Kita akan masuk dalam pengarahan hati supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai sejahtera kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ambillah, bagikan di antara kamu. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikan di antara kamu. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan kita. Firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Sebagai berkat Tuhan untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.